Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkuman materi IPA kelas 9 bab 8 yang bertema bioteknologi pangan. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Kata bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bioteknologi konversial. Bioteknologi konversial adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk atau jasa. Misalnya jamur dan bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Ada 3 jenis mikroorganisme dalam ragi tape, yaitu Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae, Acebacter, aceti. Ketiga mikroorganisme tersebut akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku singkong atau beras menjadi ketan. Selain tape, ada jenis makanan lain yang menggunakan bioteknologi konversial, antara lain yogurt berasal dari susu memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgarisus. Keju berasal dari susu memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgarisus. Tempe berasal dari kacang kedelai memanfaatkan jamur Rhizopus orzae dan Rhizopus oligophorus. Kecap berasal dari kacang kedelai membuatkan jamur Aspergillus lenti. Roti memanfaatkan yeast. Minuman beralkohol memanfaatkan jamur Aspergillus orzae. Untuk bioteknologi selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Kebutuhan pangan yang meningkat menuntut manusia untuk lebih menyiapkan bahan kebutuhan. Penerapan bioteknologi dikatakan cukup ampuh untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi menyusun pola gen sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya sesuai kebutuhan. Maka dikenal istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lainnya. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik pada tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama hingga hasil panen dapat melimpah. Dalam teknik rekayasa genetika ada beberapa tahapan, yaitu 1. Penyiapan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA tanaman tertentu. 2. Penyiapan vektor atau perantara bagi plasmid atau menggunakan virus. 3. Potongan DNA yang akan disisipkan tersebut digabung dengan vektor. 4. DNA gabungan akan disisipkan pada sel-sel tanaman. 5. Tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Untuk selanjutnya, hewan transgenik. Hewan transgenik biasa digunakan dalam bidang 1. Pangan, 2. Pembuatan organ dalam proses transplantasi, 3. Medis. Dalam bidang medis, contohnya adalah pembuatan insulin melalui bakteri. Dalam bidang pangan adalah contohnya menghasilkan susu, daging berkualitas, dan ikan yang cepat besar. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Selain ada keuntungan dalam pengembangan bioteknologi, tentu akan ada beberapa kerugian. Pada bidang lingkungan, tanaman atau hewan transgenik akan mencemari keanekaragaman gen yang ada di alam. Hal ini juga merusak plasma nuftah atau dikenal dengan polusi gen. Akibat dari penggunaan tanaman transgenik adalah hama baru yang lebih kuat. Pada bidang sosial ekonomi adalah adanya kalah persaingan. Petani tradisional pasti akan kalah dengan petani modern. Jika petani tradisional kalah saing dalam pemasaran, maka akan muncul kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.